Saudara, gereja ada karena misi, dan misi adalah tugas panggilan gereja. Gereja yang hanya ada tapi tidak melaksanakan misi tidak layak disebut sebuah gereja, tetapi lebih tepat diibaratkan pohon beringin yang rindang dan angker. Kehadirannya mubasir semata, tak menghasilkan buah apa-apa, hanya menghabiskan nutrisi tanah saja. Demikian pun gereja yang hanya sibuk mengurus dirinya ke dalam, ibarat mobil jalan di tempat, hanya menghabiskan bensin semata, menjadikan berkat Tuhan hanya percuma. Berbicara tentang gereja berarti berbicara tentang semua orang percaya, karena gereja pada hakikatnya bukanlah gedungnya, tetapi semua orang percaya, siapapun kita yang bergereja. Gereja dalam panggilannya bukan hanya soal persekutuan atau pelayanan, tetapi juga adalah kesaksian, yaitu memberitakan Injil. Yesus mengutus 70 murid secara khusus di luar murid yang 12 orang, mengindikasikan bahwa kabar keselamatan itu untuk semua manusia. Mereka diutus untuk penginjilan secara khusus, bukan pelayanan biasa, diakonia rutinitas seperti dilaksanakan dalam kegiatan kegerejaan kita pada umumnya, tetapi sebuah ajakan pertobatan, hidup dalam kebenaran Tuhan, karena kerajaan surga sudah dekat. Tugas penginjilan itu, saudara, bukan hanya dilakukan oleh para pendeta, penetua, dan diakon saja, tetapi tanggung jawab semua orang percaya. Dalam melaksanakan pengutusan tersebut, ada 7 hal yang perlu kita pelajari. Pertama, Yesus menggambarkan bahwa tugas itu diibaratkan dunia pertanian. Padi sudah menguning, harus segera dituai. Jika tidak lekas dituai, maka akan rusak dan membusuk, tidak dapat diselamatkan lagi. Suatu tugas yang sifatnya mendesak, tidak bisa tawar-menawar, tidak bisa menunggu berlama-lama lagi. Kedua, mereka diutus laksana anak domba ke tengah-tengah serigala. Suatu gambaran tantangan yang akan dihadapi ini bukan menakut-nakuti, tetapi mengandaikan bagaimana para utusan yang dianggap lemah, penuh keterbatasan, bahkan bisa jadi diremehkan, namun dilengkapi oleh Tuhan dengan kuasa, pemeliharaan, penguatan, hikmat, serta berkat di dalam melaksanakan tugas yang diemban. Kecuali karena itu, mereka diberi jaminan penyertaan dari Dia yang mengutus, sehingga tidak mudah tersandung atau menjadi mangsa keganasan kawanan serigala, karena Allah sendiri yang mengutus, menjamin keselamatan mereka yang diutus. Tugas yang mensifatkan kewaspadaan, sikap yang hati-hati, jangan sembrono, harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Itulah resep idealnya. Ketiga, mereka diutus berdua-dua. Maksudnya bahwa kesaksian mereka sah, dapat dipercaya, sehingga layak diterima oleh si pendengar berita kepada siapa berita itu disampaikan. Bagi yang menolak maupun yang menerima, semua ada konsekuensinya. Kutuk bagi yang menolak, berkat bagi yang menerima. Keempat, mereka diingatkan supaya tidak membawa perbekalan. Kenapa demikian? Apakah kita diajarkan untuk hidup hanya selalu menderita, anti segala urusan materi, uang, dan segala keperluan hidup sehari-hari lainnya? Seperti pada umumnya sering salah kaprah dipahami kebanyakan orang. Bukan itu persoalannya, saudara, tetapi ada alasan yang paling masuk akal. Pertama-tama, membawa perbekalan apalagi hanya menjadi beban dalam perjalanan, tidak fokus, dan bisa-bisa tidak sampai ke tujuan, mengingat konteks sulitnya medan yang dijalani. Alasan berikutnya, bahwa Allah sumber segala berkat akan menjamin. Yesus telah mengingatkan bahwa tugas yang dilaksanakan dengan iman, dengan setia dan sungguh-sungguh, pasti tidak menjadi sia-sia, pasti diberkati juga. Bahkan Yesus sendiri menegaskan bahwa seorang pekerja patut mendapat upahnya. Ayat 7b. Upah yang dimaksud tentu bukan hanya besar di surga, tetapi dalam realita didapatkan atas respons timbal balik dari orang-orang yang berkenan menerima damai sejahtera, berita Injil keselamatan dari si pembawa kabar baik. Orang percaya yang sungguh-sungguh telah menerima kabar baik keselamatan, maka ciri yang nampak dari kehidupannya adalah perubahan hidup yang telah dibaharui oleh Kristus, memiliki sukacita yang dari Yesus. Setiap orang yang sungguh-sungguh menerima kabar baik, hidup mereka lebih diberkati. Bukan hanya diberkati, tetapi memberkati.
Dengan sendirinya mereka digerakkan oleh kasih Allah, mendukung pelayanan, memiliki sikap yang pemurah, dan membantu keperluan pelayanan dengan melimpah. Apakah ciri-ciri ini sudah kita miliki, saudara? Bila sudah, puji syukur. Itu artinya bahwa berkat jaminan keselamatan itu juga memang benar-benar menjadi milik kita hingga kekekalan. Kelima, mereka diingatkan supaya tidak banyak basa-basi, tidak banyak waktu bicara yang tidak penting, sehingga waktu jadi terbuang percuma. Tetapi fokus pada tujuan, segera memberitakan Injil. Hidup jangan basa-basi, cepat kerjakan yang inti, supaya menghasilkan sesuatu yang berharga bagi kerajaan Allah. Keenam, tugas mereka adalah mengusir setan dan menyembuhkan berbagai penyakit. Tugas kita adalah mengusir setan, bukan dikalahkan dan malah dikuasai oleh setan. Kuasa setan bekerja merusak kehidupan. Kuasa setan tidak pernah membawa kebaikan, tetapi selalu merusak dan menghancurkan kehidupan. Tapi kuasa Tuhan, kuasa yang menang atas kuasa setan. Demikian pun soal sakit penyakit, menjadikan orang merana hidupnya, tidak dapat menjalankan fungsinya dengan berbagai aktivitas. Namun penyakit bukan hanya soal fisik, tapi dapat juga berupa penyakit mental. Di zaman kini, saudara, banyak orang stres, putus asa, mati rasa oleh berbagai sebab. Kemajuan zaman di satu sisi memang serba mudah, serba cepat, tapi di sisi lain juga berdampak negatif pada kejiwaan bagi yang kurang siap, berpengaruh besar dalam tatanan kehidupan sosial. Ketujuh, mereka diingatkan supaya tidak takabur. Sekembalinya para murid, mereka penuh sukacita memberitahukan hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan. Bahkan kuasa setan pun takluk atas nama Yesus yang mereka beritakan. Keberhasilan saudara patut disyukur, apalagi bila pekerjaan berat dapat dilaksanakan dengan baik. Untuk mendapatkan kesuksesan juga dalam pelayanan, tentu tidak hanya ongkang-ongkang dengan doa sembahyang semata, tetapi dengan usaha, kerja, keringat, inisiatif, kreatif, dan sungguh-sungguh pula. Tuhan pun tentu tidak memberkati usaha yang pelin-pelan, asal-asalan saja. Tuhan juga tentu tidak memberkati gereja yang hanya asal-asalan, tetapi yang sungguh-sungguh taat melaksanakan tanggung jawab perintah Tuhan. Tapi apa jawab Yesus? Janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Ayat 20. Suksesnya pelayanan kita bukan semata-mata karena kemampuan kita, tetapi karena Allah berkenan memakai kita. Satu hal yang perlu disadari saudara, bahwa semua itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita memang perlu berbangga, tapi bukan menyombongkan. Laporan para murid kepada Yesus atas apa yang mereka alami membuktikan bahwa pekerjaan yang dilakukan dengan ketaatan dan iman tidak pernah percuma. Bahkan perkara besar pun dapat terjadi. Segala tanggung jawab yang didasari ketulusan pasti membawa sukacita. Saudara, kita tidak hidup sendiri, kita tidak berjuang sendiri, kita tidak melayani sendiri, tapi kuasa Tuhan akan beserta dengan kita. Kuasa dan berkat Allah pasti menyertai kita. Amin.